Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Selamat ketemu kembali saudara-saudara sekalian, peserta mata kuliah MPPAI, mahasiswa prodi MPS 1, baik kelas B maupun kelas C. Kita hari ini akan berbicara ya, tentang mengenali dan mengidentifikasi sumber referensi primer, baik mayor maupun minor. Materi ini merupakan kelanjutan pertemuan yang pertama kemarin, karena kemarin kita harus bekerja ya setelah kuliah, karena kemarin ya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan ya, yaitu mengidentifikasi ranah dan tema-tema penelitian berbasis atau berdasarkan mata kuliah keprodian. Yang kemarin sudah ditemukan bahwa judul itu bisa dirumuskan berdasarkan mata kuliah keprodian yang jumlahnya banyak. Luarnya penelitian, tema-tema penelitian tidak hanya berputar di satu titik, manajemen pemasaran madrasah, manajemen pengelolaan, manajemen perpustakaan, strategi kepala sekolah, ya hanya itu saja. Padahal pengembangan kurikulum itu kan cakupannya sangat luas gitu. Dengan materi yang kemarin Anda sudah mulai terbuka bahwa tema-tema penelitian itu begitu banyaknya dan begitu variasinya, apalagi sekarang dikaitkan dengan karena penelitian yang bagus itu penelitian yang sesuai dengan tren terakhir ya, penelitian yang disesuaikan dengan tren yang terakhir. Apa yang lagi ya sekarang, masa COVID itu yang memang tren, maka cari problem-problem riset yang terkait dengan masa pandemi ini. Umpamanya ketika bicara pengembangan manajemen sumber daya manusia ya, terkait dengan pengembangan profesionalisme guru di masa COVID ya kan, bagaimana mengelola pembelajaran online ya, yang begitu sulitnya itu karena banyak faktor bisa di guru, bisa di murid, bisa di lembaga, banyak sekali. Saudara sekalian, mari kita cermati. Kemarin sudah ditemukan beberapa tema penelitian ya, sudah Anda bisa menemukan di mata kuliah keprodian. Nah, sekarang kalau sudah ketemu temanya, ketemu ranahnya, ketemu tema, dan akhirnya muncul rencana penelitian, walaupun judul belum ada presisi karena nanti ada sesi sendiri. Nah, kita sekarang mengenali sumber referensi primer itu seperti apa, bagaimana mengidentifikasinya, dan bagaimana mengunduhnya, mengelolanya, ya akhirnya bisa jadikan sumber penelitian. Ya, bagaimana menulisnya, bagaimana memasukkan dalam kutipan-kutipan kita gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, maka yang pertama ditanyakan, apa sih sumber primer itu? Ya, ini untuk S1 itu penting. Ya, pengertian sebenarnya secara sederhana saja. Tidak terus, sebab kalau bicara sumber primer itu nggak mudah. Namun mudahnya secara ringkas saja. Sumber primer itu artinya sumber pokok, sumber utama, bukan sekunder. Ya, artinya apa? Sumber bacaan yang berjudul sama, ini ciri-cirinya. Ketika sumber bacaan itu sama dengan fokus pembahasan kita, itu sumber primer. Nah, contoh nanti di bawah itu. Sumber primer adalah sumber bacaan yang memuat nama tema. Ciri-cirinya, kita membahas umpamanya kinerja guru, maka sumber-sumber yang kita gunakan ya berjudul kinerja guru. Bahasa Inggrisnya yang namanya teacher performance. Bisa juga dimaknai sumber primer adalah sumber bacaan yang memuat teori utama fokus bahasa, effective teaching. Maka di situ ada teori effective teaching. Kita membahas efektivitas pembelajaran. Ya, tidak ada lain, bukan psikologi pembelajaran, bukan metode pembelajaran, tetapi langsung judulnya adalah effective teaching. Itu artinya memuat teori utama. Yang berikutnya, sumber primer itu bisa diartikan sumber bacaan yang memiliki kesesuaian dengan fokus bahasan. Nah, ini
Contohnya tadi sudah saya sampaikan, kalau kita lagi membahas kinerja guru, maka sumber-sumber primernya ya berjudul teacher's performance. Ketika membahas pembelajaran aktif, maka yang digunakan adalah effective teaching. Simpel saja. Mengapa referensi primer? Mengapa sumber primer? Ya analoginya gampang. Ya, cermati. Ini analoginya sederhana sekali. Ketika kita pengen membahas satu tema, momennya tadi berjudul kinerja guru, maka kita membutuhkan 100 sumber primer. Ya, coba analoginya seperti ini. Ketika kita mengumpulkan orang 100, berarti kan kita ketika menghadirkan 100 sumber, berarti kan karena ditulis oleh orang satu, maka kita hadirkan 100 orang kan. Kalau satu orang menulis 2 sumber, berarti 50 orang. Coba bayangkan, kalau yang kita hadirkan orang itu, mereka adalah expert di bidang apa yang kita bahas, maka masukannya bisa keren. Ya, sehingga kita tidak rugi mengeluarkan biaya untuk sewa gedung, kemudian beli snack, beli nasi kotak gitu. Walaupun tidak ada ya nasi kotak. Ya. Nah, mereka orang-orang yang kemudian bermanfaat bagi kita, memberikan masukan yang luar biasa. Coba bayangkan kalau 50 atau 100 orang yang kita hadirkan itu ternyata mereka tidak tahu secara mendalam, ya, tidak menguasai apa yang akan kita bahas. Mereka hanya datang, makan, menghabiskan snack, menghabiskan nasi kotak, biaya mahal, tapi sama tidak dapat apa-apa. Itulah yang disebut dengan mengapa harus sumber primer. Ya, hanya tahu sedikit, ya paling-paling ya saya hanya menyarankan saja ya, karena saya tidak terlalu menguasai materi itu, ya percuma diundang. Itulah sebenarnya mengapa sumber primer itu di sini ini. Ya, saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana sumber-sumber penelusuran sumber primer itu seperti apa. Ya, pertama dilihat dari jurnal atau artikel jurnal. Sebenarnya ada 8 yang kita punya, yang lebih banyak diakses, yang udah diakses. Namun dari 8 kita akan coba 1 nanti ya. Itu saja udah banyak sekali. Ya, nanti akan kita kembali. Ya, kemudian kalau sumber buku gimana? Ada sumber 3. Ada Libgen, booksc.org. Inilah kira-kira. Dan OATD nanti kita lihat ya. Namun kita akan masuk satu aja dulu, Tanfonline ya, Tanfonline ya, Tanfonline ya. Kita akan mengakses Tanfonline ya. Jadi contoh satu aja, namanya kita bicara tadi, kita gunakan namanya performance satu kan ya. Ya, performance, kata kuncinya performance ya. Tadi untuk mencari kata kunci sebenarnya mudah, kita aktifkan Microsoft Translator saja ya, Translator, kemudian kita ganti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian kita ketik kinerja. Apa itu performance? Kalau kinerja guru berarti teacher performance, gitu aja, mudah sekali. Kita masukkan kata kunci ya, maka nanti akan muncul artikel-artikel yang jumlahnya banyak. Itu coba dengan kata kunci teacher performance muncul 535.000 artikel yang siap mendukung kita. Oh, ini ini miliknya semua ya, miliknya kajian kita ketika Anda membahas atau ketika kita membahas. Nah, ini cara mengkopinya mudah. Ini lihat di sini ada DOI ya, di copy aja. Caranya jangan seperti ini ya, kursor seperti ini nggak bisa download, tapi kalau seperti ini bisa ya. Tarik set angka 10, Ctrl C, kemudian kita nyalakan di new tab. Perhatikan SCI hub ini ya, kita seperti ini ya, SCI strip hub. Nanti akan muncul seperti ini. Klik yang ini aja, CHub removing barrier in the way of science ya.
Kita langsung Ctrl V, langsung download. Ya. Ini langsung masuk ke kecepatan tergantung jaringan, ya kan. Kalau jaringannya bagus maka cepat. Oke, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Langsung gini, ya. Ini langsung kita gini, ya. Caranya kita buang, kita hapus judul judul jurnal. Kalau ada titik 2, perhatikan, kalau ada titik 2 diganti strip, tanda tanya diganti strip, termasuk garis miring diganti strip saja, nanti nggak bisa disimpan. Nah, kalau seperti ini penulis juga dihapus, ya kan. Langsung kita klik seperti ini, ya. Kemudian katakanlah kita sudah dapat 3 artikel gitu ya, padahal nanti kita harus nyari lebih banyak lagi. Kemudian tadi untuk ini artikel, kalau buku gimana? Kalau buku menggunakan ini LibGen, ya. Jadi LibGen bukan ini, sorry. Gen, nah ini nah ini ya, tadi sama teacher performance kan itu ya, sama bagaimana cara mendownloadnya dan bagaimana memasukkan di dalam buku sumber kita. Umpamanya ini ambil di sini ada angka 1 sampai 5, kita klik angka 1 sampai 3 aja. Pilih salah satu. 1, 2 atau 3. Ya, 1 aja lah. Yang penting di situ dipastikan itu ekstensinya adalah PDF, jangan selainnya, nanti repot, tidak bisa digunakan. Ini lama tidaknya, 1 tergantung jaringan, yang kedua besaran buku itu berapa MB, ya. Perhatikan, karena ini menjadi tutorial bagi Anda semua nanti mengerjakan tugas dan sampai bagaimana menulis skripsi Anda dengan menggunakan perangkat ini, menggunakan sumber-sumber ini yang nanti akan dikelola melalui Mendeley Anda. Ini proses, kita tunggu saja. Ya, sekali lagi, ini sangat tergantung jaringan Anda. Oke. Bentar, tinggal sekian mega. Sebentar lagi. Ya, kita tunggu. Ya, sebenarnya sambil menunggu bisa mengerjakan yang lain, bisa download lagi 1, lumayan gitu. Ini untuk nambahin. Namanya ini improving assessment atau ini wilayah MPI semua. Nah, ini nambah 1 lagi, tidak apa-apa. Ya, jadi saya hope ini keluar dulu. Kita langsung Ctrl V. Ya, udah not found, bisa jadi karena jaringan, maka kita refresh, nah, itu bisa. Nah, jadi ada klik kiri ini, klik, kemudian menuju save, kemudian kita Ctrl V, judul artikel jurnal kita hapus, ya. Ketika ada titik 2 dibuang, koma tanda tanya buang atau garis miring dibuang agar bisa disimpan. Oke, ini sudah tadi library research sudah, ini berarti sudah tersimpan. Ini yang tadi buku ya. Oh, ini berarti bisa diambil. Show in folder, untuk ngambil ini langsung Ctrl V biar tidak double. Iya, kita masuk ke sumber buku ini. Nah, ini yang untuk latihan ya, seolah-olah kita sudah download banyak.
Kalau di sini malah dikelompokkan seperti artikel, seperti Oke. Sekarang setelah kita download semua buku maupun artikel, kita mencoba bagaimana memasukkan di dalam ini di dalam Mendeley Anda. Ya, kita ada namanya, coba perhatikan, ada create folder. Create folder tulis saja, ya kan? MPP latihan, ya, latihan metadata MD. Klik, langsung ini sudah ada temanya, ya. Tema di sini ada judul, ada kelompok. Kita cara memasukkan ini menggunakan add ini, sebelah kiri. Ya. Ini yang buku, yang tinggal umpamanya satu aja deh, biar ini ditulis ini. Ya, satu aja karena biar nanti dikembangkan lagi. Jadi kalau buku kita ngerevisinya lumayan banyak, ya. Buku tidak perlu ada publication, maka ini dikontrol A kemudian dihapus, ya. Background ini juga nggak penting, nggak perlu, tidak perlu ada abstrak buku itu. Maka akan untuk menghilangkan ini publication, maka dicari dulu, diubah dulu, namanya di jurnal artikel. Setelah ini kan sudah kosong, kita kembali ke buku, klik, nah ini udah hilang. Karena metadata ini adalah metadata bagi buku. Judulnya sudah sama, Teacher Performance Assessment and Accountability Reform, ya. Kemudian titik 2 the impact. Nah, itu ketik manual, the impact of 8 TPA on teaching and school. Sudah sama. Kemudian Julie Carter and Hot, tapi ini edited, maka kita harus pindah. Kalau ini kan pengarang, ya, ini kan pengarang, sementara dia dua orang ini adalah editor, maka tempatnya tidak di sini. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl X untuk pindah, dipindah ke sini, editor. Nah, itu. Dan setelah itu kita lihat data yang lain. Ini Palgrave, berarti sini adalah Palgrave Macmillan, nah berarti ini plug gitu. Berikutnya tahun terbit 2017, betul, ya. DOI-nya sama nggak? Sama, ini e-book, oke, sudah sesuai. Ini 99, oke. New York di sini, ini New York ini. New York berarti tulis New York. Gini, New York. Ini USA. Iya, ini aja New York. Oke. Sekarang 217 halaman tinggal ke belakang, tarik ke bawah. 217 halaman. Oke. Udah, simpan. Sekarang kita mau masukkan yang artikel. Yang artikel kita masuk ke sini. Ya. Oke. Nah, ini artikel. Nah, kita masukkan 4-4-nya, tidak apa-apa. Inilah kenapa saya sampaikan menggunakan artikel internasional, karena publisher internasional seperti Tanfo Online itu dengan Elsevier, dengan Mendeley itu satu pabrik, sehingga ekstensi yang mereka gunakan itu sesuai. Coba kita lihat ini, sini langsung, ya kan, tidak perlu mengedit lagi. Yang ngedit itu hal sedikit aja, ini sudah komplit. Oke, simple, sudah selesai. Kita memasukkan, inilah metadata. Perhatikan ketika memasukkan buku, jurnal atau ensiklopedia atau apa, atau proceeding, ini proceeding, ya. Terus bertanya bagaimana memasukkan buku-buku manual offline, ini bagian sini. Oh, bukan, pakai ini, diklik di file ini sebelah kiri, perhatikan kursornya. Jadi ini ada add entry manually, ini nanti dimasukkan. Nah, ini kalau jurnal ya jurnal, kalau buku ya buku, klik ini buku, judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa terbit, berapa halaman, tidak perlu abstrak, di kota mana, edisi berapa kalau ada edisinya, editornya ada, kemudian publishernya mana, Tua Putra, Aneka Ilmu dan sebagainya, tinggal save saja. Simpel sekali. Dan sekarang bagaimana menggunakannya dalam tulisan. Nah, ini kita
sudah ada kita siapkan praktek Mendeley ya, itu kan ya. Momennya ini kita hapus. Yang sudah ada kita hapus saja. Nah gitu, otomatis kita hapus juga ini ya. Kita momennya nih tag ya, kita akan mengutip ya, tinggal sini. Saudara sekalian, kalau sampean sudah install Mendeley dengan benar, maka akan muncul seperti ini. Logonya sudah ada di sini. Ini style kutipan stasi. Ini bibliografi, nanti tinggal insert gitu kan. Ya, kalau belum ada ya belum ada gitu. Oke, kita akan ngutip ya. Kita berarti insert. Kita tadi menuju ke tadi. Kalau kita ngutip buku, tadi Jule ini pakai buku, maka nanti ada halamannya, ya kan? Kita perlihatkan, kita langsung klik saja. Kemudian kita, karena belum ada halamannya, di sini kan belum ada halamannya, ya kan? Maka diklik seperti ini, nanti ini edit. Nah, maka kalau edit nanti diklik ini, ya itu ada halamannya, umpamanya halaman 45. Masukkan aja, klik, maka nanti ada halamannya. Nah ini ada halamannya. Ini halamannya di sini. Nah ini, dan ini ada DOI. Ini halamannya. Nah ini halaman. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan, kita akan mengcopy di sini. Bukan mengcopy, mengutip. Mengutip dari dari sini. Ada 2 artikel. Kita kutip, tinggal klikin aja, ya kan? Maka dia akan muncul seperti ini. Ya, kemudian di bagian akhir kita juga ngutip lagi mamanya. Kita ngutip yang artikel lagi. Nah ini 2. Berarti langsung 2. Tinggal klik cite, maka kita sudah ada seperti ini. Nah, daftar pustaka itu langsung masuk. Daftar pustaka itu langsung masuk. Ya kan? Jadi kalau mau dimasukkan ini langsung masuk banyak. Oh ya kan? Jadi kita tidak perlu menulis footnote dan daftar pustaka, maka otomatis ya mesin ini otomatis membantu kita. Kuncinya apa? Metadata harus benar. Metadata itu tadi sudah kita sampaikan, metadata itu sangat tergantung buku, atau kalau buku berarti ya judul, pengarang kalau ada, kalau tidak ada nanti ada ini editor. Di sini ada tahun, ada jumlah halaman, kemudian tahun kota terbit, edisi, editor, kemudian publisher. Di sini ada ISBN maupun DOI kalau ada. Kalau enggak ya ISBN mesti ada lah gitu. Ya. Kemudian kalau artikel ini lebih banyak. Tapi perhatikan di sini ada jurnal artikel, berarti artikel jurnal, maka lebih banyak metadatanya. Ada judul, ada penulis, biasanya lebih dari 1. Ada nama jurnal, tahun terbit, ada volume, ada isu, kedua ada halaman. Ini halaman juga nanti disesuaikan. Kalau ini dicek apakah halaman udah benar atau belum, nanti dicek. Ini 156 berarti benar. 156 dari 140. Kalau pengen cepat, kursor ditambahkan aja, set gitu. 140. Ini 140. Nah, karena di sini ada 140. Atau 139 ya, 139, sorry. 39. Tulis aja, klik itu aja. Simpan. Maka kemudian ada abstrak. Ada abstrak, ada keyword. Kemudian di sini ada URL, bisa ada, bisa enggak, ada masalah. Di sini ada SSN dan DOI. Ini penting, jangan ditulis ulang, lebih bagus di copy paste dari sumbernya. Saudara sekalian, menjadi seperti ini. Hebatnya kalau kita menulis seperti ini, kalau menggunakan footnote atau menjadi innote, tinggal klik aja, maka di sini hilang, akan berubah di dalam teks seperti ini. Ya, di sini ada. Ya, sorry. Jadi ketut namanya. Nah itu, tinggal ubah aja, guys. Oke, saudara sekalian, kiranya sampai di sini. Selamat melanjutkan pekerjaan di e-learning. Jangan lupa ngisi absen, karena pembatasan ngisi absen sampai jam 8.40. Dan nanti untuk C, pertemuan besok hari Kamis, ya
sama, kita cukup mendengarkan video ini karena Pak Ihram sedang ada kegiatan di Bogor hingga hari Rabu sampai hari Jumat. Ya, doakan selamat, doakan sehat semuanya. Kami juga berdoa untuk Anda semuanya, Anda sehat bersama keluarga dan bisa beraktivitas dengan secara maksimal. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Sebenarnya kita kembali ke slide lagi. Ya, tadi udah kita telusuri, ini sudah kita telusuri. Ya, kiranya perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Aku tak matikan. Harus munculkan ini. Dan. Oke.